Hai friends, ketemu lagi bersama saya Bram Putra di Fix and Ride episode 2 ya. Di episode 2 ini kita bakal ngemodifikasi gratis Yamaha Mio M3. Nah, kalian pasti penasaran ya, Yamaha Mio M3-nya ini dalam kondisi seperti apa? Dan siapa sih pemiliknya? Langsung aja ya, kita menuju Yamaha Sentral Kenjeran buat ketemu sama si Indra dan juga buat ketemu sama pemilik dari Yamaha Mio M3. Yuk, langsung aja kita gas sekarang juga. Oke, jadi Fix and Ride episode kedua ini kita bakalan ngemodifikasi motor Yamaha Mio M3 milik Mas Chandra yang menjadi pemenang di episode 2 kali ini ya. Kalian bisa langsung cekidotin aja di Instagram @YamahaFriends. Kita udah posting di sana pemenang Fix and Ride di episode kedua kali ini. Dan seperti biasa, kita sedang menuju ke Yamaha Sentral Motor Kenjeran. Kita bakalan ketemu sama Mas Indra untuk ngebahas modifikasinya juga. Seperti apa sih kondisi motornya? Pasti bakal penasaran ya, kira-kira akan seperti apa ya modifikasinya. So, tonton terus videonya, jangan di skip-skip, jangan dicepet-cepetin karena bakal seru banget nih. Perkenalkan, nama saya Chandra Aji, kerjaan saya sebagai biro jasa. Saya memakai Mio M3 saya ini sudah 6 tahun lebih. Saya memilih Mio M3 karena irit dan buat slip juga enak. Sehari-hari juga pakai yang Mio M3 juga. Buat luar kota juga pakai Mio M3. Saya tahu info pertama kali dari Suara Surabaya. Terus saya coba-coba ikut posting di Instagram saya, ternyata saya kepilih jadi modif gratis dari Yamaha Friends. Kesan pertamanya saya seneng banget dan nggak nyangka kalau bisa dapat modif gratis dari Yamaha. Sampai saat ini saya belum kebayang sih motornya bakal kayak gimana jadinya. Oke, sekarang kita udah ketemu sama Mas Chandra dan juga ada Mas Indra di sini. Di Fix and Ride episode 2 kita bakal ngemodifikasi gratis motor milik Mas Chandra Yamaha Mio M3 tahun 2016. Mas Chandra, gimana kemarin perasaannya waktu dapat DM dari Yamaha Friend kalau menang episode 2 ini, Mas? Perasaan saya seneng banget dan nggak nyangka kalau dapat modif gratis dari Yamaha Friend. Waktu ngupload itu yang dibayangin apa? Ya nggak nyangka kalau menang. Kita milihnya susah loh itu, Mas. Iya, Kita milihnya susah ya. Banyak kompetitor yang lain. Iya, bener. Tapi aku lebih srek yang ini. Mas, ini ada request nggak kira-kira motornya mau dirubah seperti apa nih? Ini aja saklar. Oh, saklar. Ya, Oh, yang saklarnya dirubah beda. cuman yang saklar aja. Saklar. Jadi Ya. semua nggak usah dirubah. Enggak ya. Modifikasi saklar. Ada request nih dari Mas Chandra. Apa aja nih? Saklar. Terus Mika Speedo. Oh, ini ya, kacanya. Oke. Benar, sama ini kabel speedometer. Oh, kabel speedo. Ya, udah sama cakram. Oh, sama cakram. Ya. Tipis ya soalnya. Ya, tipis ya, Oh, benar. itu Mas requestnya, Mas. Siap. Siap ya. Oke. Enteng. Ini- Ada beberapa request dari Mas Chandra yang bakal kita ganti juga. Semoga motornya cepet selesainya, Mas ya. Ini Mas Amin. Chandra kita pinjemin motor dari kita. Terima Ada kasih. Yamaha Gear, dipakai kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu motornya kita bawa. Ini kuncinya udah kita bawa juga ya, friends ya. Jadi saksikan terus Fix and Ride. Kira-kira Mio ini bakal jadi apa sih? Hai friend, untuk episode kali ini kita bakal ngerubah, memodifikasi atau sedikit merestorasi Yamaha Mio 3. Oke, untuk selanjutnya part akan yang kita modif sebagai berikut. Kita bakal ngerubah velg tentunya ya, velg mungkin
dengan nuansa polis. Nah, jadi kita rubah. Habis gitu untuk ban mungkin di bagian depan udah mulai kalah, kita bakal ganti yang lebih baru lagi untuk menjaga safety-nya. Untuk di bagian belakang kita bakal ganti shockbreaker belakang. Nah, shockbreaker belakang ini kita sesuaikan dengan kondisi warna cat yang kita bakal rubah. Terus untuk knalpot kita rubah. Awalnya yang bagiannya black dog kita akan merubah sedikit lebih manis, yaitu dengan chrome, nuansa chrome. Jadi kita matchkan, jadi kelihatan lebih elegan, begitu, friend. Terus di behel kita rubah yang awalnya putih, kita rubah menjadi di repaint ulang pakai ini sistem karbon. Nah, di water printing ya. Jadi kelihatan lebih kesan sportinya lebih dapat. Kemudian di handlebar warnanya udah mulai agak pudar, mulai kecoklatan. Kita bakal ganti yang warnanya hitam biasa sih, supaya nggak gampang kotor, satu lebih kelihatan sporty dan dinamis. Untuk disc brake, nah ini request dari Mas Chandra ya, untuk disc brake-nya sendiri itu katanya ada kendala, mulai istilahnya apa ya, mulai terkikis. Nah, nanti kita bakal ganti yang disc brake yang lebih besar dari ukuran standarnya supaya kelihatan lebih besar gitu. Shockbreaker di bagian depan kita bakal cuman untuk di repaint aja ya, warna standarnya warna hitam. Jadi biar kontras dari velg yang awalnya hitam sekarang jadi polis, terus akhirnya shockbreakernya dihitamin jadi kelihatan lebih eye catching aja. Untuk di bagian speedometer, Mas Chandra itu request karena speedometernya kacanya nih ya, kacanya sedikit retak-retak kecil. Nah, itu nanti kita bakal ganti dengan yang baru supaya kelihatan lebih fashionable, lebih kelihatan mewah gitu. Terus untuk di bagian jok itu ada sedikit goresan, kayak pecah-pecah. Nah, itu nanti kita bakal ganti kulit joknya dengan ya yang warnanya juga warna serasi lah. Kalau nggak warna hitam, kita rubah warna coklat. Untuk bodi yang sedikit di ujungnya nih, di ujung di bagian deck bawah itu saya lihat memang ada retakan atau pecah, kecil sih. Tapi nanti kita bakal ganti yang baru. Oke, mungkin sementara itu yang bakal kita rubah nanti ke depannya seperti apa gimana, kita tunggu untuk proses selanjutnya. Cek kita. Begitu motor Mio milik Mas Chandra ini tadi datang, langsung kita masukkan ke pitnya Tovan. Dan tadi sudah dicek-cek sama Tovan, sudah proses untuk pengerjaan. Ada beberapa part yang harus diganti, mulai dari bagian depan ya, itu ada minyak skok yang tadi udah dicoba, juga harus dilakukan penggantian ulang dengan minyak skok yang baru. Setelah itu kita mundur di bagian permesinan, itu ada busi dan juga cop businya, karena cop businya tadi juga dilihat sama si Tovan agak sedikit apa ya, kalau bahasa Jawanya sih lodok ya, kayak goyang gitu cop businya, jadi sekalian diganti juga. Terus setelah itu untuk oli udah pasti kita ganti, ada oli mesin dan juga oli gear kita ganti juga, pembaruan semua untuk olinya. Setelah itu di bagian belakang, di bagian CVT dan juga di bagian filter udara kita ganti juga, karena tadi juga di bagian filter udara udah kotor banget, kita ganti dengan yang baru. Dan uniknya nih friend, di bagian CVT-nya itu nggak ada filternya, jadi kita langsung ganti aja dengan filter yang baru, kita pasang langsung filter yang baru juga nih. Nah, setelah itu karena tadi ada request juga ya dari Mas Chandra, dia minta kalau di bagian holder kirinya, di bagian sen kalau nggak salah ya, itu nggak bisa, jadi kita ganti holder yang baru supaya fungsinya tetap terjaga dan motor kembali normal. Setelah itu tadi di bagian speedometernya sih Mas Chandra requestnya untuk diganti kabelnya. Nah, setelah kita cek ternyata kabelnya nggak apa-apa nih friends. Yang perlu diganti itu gear speedonya yang berada di bagian bawah, di bagian as tengah tuh ada seperti keong itu yang nanti kita ganti. Ternyata kendalanya ada di situ tuh. Untuk kabelnya sih aman. Jadi udah dicek juga sama si Tovan. Nah, ketika motor ini tadi udah kita selesain semua, ternyata ada satu kendala lagi di bagian master rem. Ternyata sealnya udah keras banget.
Tadi kita coba juga keras banget dan perlu diganti ulang untuk master rem kitnya. Ya, itu beberapa part yang perlu diganti. Setelah motor ini selesai semua, nanti akan kita langsung dibawa ke Maxwax. Kira-kira warna apa yang bakal dipilih sama Anggi? Jadi penasaran. Oke friends, setelah Yamaha Mio M3 ini beres di servis di Yamaha Central Motor Kenjeran, ya ada beberapa hal yang perlu kita benahi lagi. Dari lampu sen yang ada sedikit kendala, cuman udah kita beresin. Motor udah kita angkut, langsung kita saat ini menuju ke Maxwax untuk bertemu dengan Anggi, ngebahas tentang warna apa sih yang bakal masuk di Yamaha Mio M3 ini. Kemarin sih udah ngobrol-ngobrol ya, kayaknya bakal berwarna cerah banget nih motor. Tuh, pada penasaran kan? Langsung aja deh kita let's go menuju Maxwax. Halo friends, kenalin saya Anggi dari Maxwax. Dan kalau kemarin di episode 1 kita udah ngerjain Aerox ya. Kali ini ada Yamaha Mio dan tadi sudah datang, sudah dari perbaikan dari tim Yamaha sudah selesai bagian mesin dan segala macamnya, dan giliran Maxwax yang bakal ngerjain bodinya ya. Ini udah di checklist tadi ya, apa aja kira-kira mana yang dikerjakan dari atas sampai kaki-kaki bawah, dan kira-kira aksesoris apa aja yang bakal nempel, cocoknya seperti apa. Dan yang jelas sih dari Maxwax sendiri, kalau cocoknya Mio kan ini Mio merepresentasikan, bisa dikatakan ya, awal-awal motor matic yang ada di Indonesia. Waktu itu banyak banget ya Mio yang modifnya yang entah itu bobber dan lain sebagainya, sampai ke fatboy atau apa yang dipanjangin lah, sampai ke taillook segala macem. Nah, motor ini kayaknya modifiable ya kan. Dan konsepnya sendiri sih kalau dari Maxwax sih kepikiran sepertinya Mio ini bakal kita bikin pewarnaan yang lebih ngejreng ya, kayak konsep-konsep mobil Dub City ya, entah itu bisa hijau, merah, biru, pokoknya candy tone, menyala, ngejreng. Kaki-kaki juga saya bayanginnya yang full chrome gitu ya, jadi yang konsepnya sih kali ini lebih ke sporty tapi juga glamor. Jadi seperti apa hasilnya, langsung aja kita lihat progresnya ya. Di hari ini aku sama Sasono mau menuju ke gudang spare part untuk ngambil bodi kanan kirinya si Mio M3 ini. Karena kemarin kan dicek ada pecah ya di ujung bodinya. Jadi hari ini langsung kita ambil ke gudang spare part di Osowilangun. Sesampainya di Osowilangun, bodi udah disiapin dan bisa langsung aku bawa. Setelah dari Osowilangun, kita langsung menuju ke Maxwax untuk diserahin supaya bodi bisa langsung masuk pengecatan. Sesampainya di sana, bodi langsung aku kasihkan ke Mas Lingga dan langsung aja bodi masuk dalam proses pengecatan. Jadi ketika motor datang, kita bongkar, bodi motor kan tercover dengan bodi kan. Bagian dalam pasti nggak kejamah. Apalagi motor yang dipakai harian, untuk bagian dalam frame, kabel, mesin kita detailing ulang supaya hasilnya maksimal juga. Kita pakai engine degreaser untuk menghilangkan kerak-kerak di mesin, lalu hyper dressing agar mesin lebih mengkilap lagi ya kan, lebih keluar lagi warnanya. Lalu untuk pengecatan gosok dulu, dan untungnya sih bodi dari Yamaha Mio ini masih orinya ya, jadi masih aman, tidak ada keretak-retak atau apapun. Jadi kita masuk ke proses cat, hasilnya juga maksimal. Lalu kita gosok dulu, kita cat silver, kita biarkan dulu, lalu kita oplos cat candy tone-nya ini agar metaliknya lebih keluar, di samping dengan bahan dasar silver agar lebih pekat lagi, lebih Dub City-nya kelihatan, konsepnya glamor, elegan. Kita sedikit modif untuk warna merahnya yang lebih kekinian ya, jadi merah candy tone kayaknya seperti yang lebih pas sih. Terakhir finishing, kita poles ulang bodinya agar lebih cakep. Oke friend, jumpa lagi dengan saya Indra.
Hari ini kita akan bahas part-part apa aja yang memang harus dipasang kayak gitu. Yang pertama adalah di bagian handle rem dengan hand grip kita padukan warna silver banget nih, nggak ada warna lain. Kita pakai warna 2 warna aja seperti kali ini, warna merah dengan warna silver, chrome silver, supaya kelihatan lebih kontras, lebih eye catching, lebih enak deh pokoknya dilihat. Velg kita kenapa pakai velg yang warna chrome itu, kita sih pengennya nuansanya elegan. Di lain itu dengan jari-jari yang agak besar itu ya kita harapkan sih velg itu akan kelihatan lebih gede, terus bling-blingnya kalau dibuat jalan bisa kelihatan. Selain itu juga kita pasang disc brake atau yang lebih dikenal dengan piringan cakram. Itu kita pakai yang gede karena basic dasarnya Mio sendiri itu kan kecil. Jadi kita bikin seakan-akan lebih gede, lebih gahar. Nah, makanya kita pakai disc brake yang lebarnya sekitar 260 mm. Jadi terkesan lebih kokoh nantinya. Selain itu juga kita sudah pasang backlit shock. Kita gunakan warna yang warna hitam, tapi hitamnya beda. Tapi kali ini hitamnya agak ngedot guys. Kenapa? Jadi lebih kontras antara yang di bawah sampai ke atas jok. Jadi warnanya hitam senada. Backlightnya sendiri juga agak kasar. Nah, diharapkan ya kalau ngendarain nggak licin-licin. Selain itu juga di bagian knalpot kita cari yang warna chrome juga. Nuansa elegannya juga dapet. Racingnya pun juga dapet, jadi kayak ala-ala Dub City itu. Selain itu kita juga pakai shockbreaker. Nah, shockbreaker kita juga pakai yang chrome, ulirannya pakai chrome juga. Jadi senada banget nih, mulai dari velg, dari knalpot, terus dari shockbreaker belakang itu sama. Kita bikin suasananya chromatic banget. Karena nanti kontras dengan warna merahnya, jadi kelihatan lebih anggun, elegan, tapi tetap sporty dong pastinya. Kemarin sih ada request dari yang punya nih untuk speedometernya dirubah karena kemarin plastik mikanya agak pecah-pecah, ada retak-retak dikit. Itu udah kita jadi yang baru supaya kelihatan lebih baru lagi. Oke, mungkin sementara itu dulu yang kita rubah. Jangan lupa tetap harus kita saksikan berikutnya ini. Oke, check it out. Besok ya, booking ya besok siang. Oke. Oke, thank you. Oke, ini udah menunjukkan 18.25 ya. Tadi kita pasang itu rakit mulai jam 10 pagi. Kita rakit semua. Dan ternyata ada kendala di velg. Jadi untuk velg bagian depan khususnya itu untuk piringannya cakram yang seharusnya kita pakai cakram ini itu nggak bisa dipasang di roda bagian depan karena memang ya mungkin ada nggak cocok ya. Kita coba lepas ininya juga untuk baca speedometer. Ini kemarin karena rusak yang aslinya kita ganti baru. Ternyata setelah ini dilepas kita tadi akal ternyata juga tetap nggak bisa. Jadi besok pagi kita bawa motornya ke bengkel untuk dibenerin. Nah ini aja udah sedikit seret ini loh, nggak bisa muter. Ini udah kita ganti pakai yang aslinya ini, cakram yang aslinya juga masih nggak bisa muter. Dia ada kendala di velgnya. Karena memang modifikasi ya. Ya semoga aja besok udah bisa selesai untuk penyerahan karena ini ada kendala jadi mundur 1 hari. Semoga besok selesai, besok lusa udah bisa kita serahin ke yang punya motor ini.
Ya, semoga semua berjalan dengan lancar besok. Yo, akhirnya Yamaha Mio M3 di Fix and Ride episode kedua ini sudah kita selesaikan. Ada kendala kemarin, kita nggak memperlihatkan pembetulannya seperti apa karena harus kita riwariwikan, jadi ya tidak sempat kita ambil gambarnya. Betul. Udah kita selesaikan semua dan hari ini Mas, hari ini kita penyerahan Yamaha Mio M3 ini di Yamaha Sentral Basuki Rahmat. Biar beda aja karena kalau di episode kemarin kan kita penyerahannya di Maxwax. Dan baru aja si Chandra udah telepon aku Mas. Dia berjalan menuju sini. Kayaknya sih 10 menit lagi dia bakal datang. Oh, siap. Kira-kira ekspektasinya akan seperti apa ya? Apakah bakal tertarik atau dia gila. Aduh. Ya. Sesuai dengan ekspektasi ya. Ya, semoga sesuai dengan ekspektasi. Karena kita sangat berjuang ya. Berjuang sekali. Mengerjakan Yamaha Mio M3 ini dalam waktu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Ya. 2 Terus minggu. partnya juga memang agak susah Ya, didapat. Karena memang partnya agak susah juga kan. Kita sampai cari-cari di beberapa aftermarket lah ya. Ya, akhirnya Yamaha Mio M3 ini sudah selesai. Jadi kita tunggu aja si Chandra gimana ya kira-kira ekspresinya. Iya. Dan kita udah kedatangan sama Mas Chandra. Ya. Mas Chandra, ini motornya udah jadi, udah kita restorasi full. Ya, semoga Mas Chandra suka ya. Betul. Sama hasil restorasinya. Partnya agak susah. Betul. Spare partnya juga susah. Susah banget. Jadi ya semoga Mas Chandra suka. Amin. Kira-kira Mas, bayangannya Mas Chandra ini yang dirubah apa aja? Kira-kira Yang kemarin sih ini Apa? saklar sama Oh ya, saklar. bener. Sama kaca. Ya, kaca. Oke, terus apa lagi? Sama speedometer. Speedometer. Oh, speedometernya biar jalan. Ya. Oh. Nah, kalau misalnya part-part yang lain kira-kira apa bayangannya? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu, Mas. Wah, Gimana ini? surprise. Surprise ya ini. Tapi memang kita nggak gitu kok loh. Aduh. Belum kerjakan speedometer sama kaca sama itu. Dua minggu. Itu kayaknya pekerjaan 3 jam selesai. Iya. Bener. Oke, kita langsung aja ya ini ya. Siap, Mas. Gimana Mas? Oke, Sudah dipasang semua tadi ya? sudah. Gak ada yang kelewat ya? Nggak ada. Los. Kayaknya kuncinya ketinggalan. Siapa? Jadi nggak bisa juga. Ya, betul. Udah ya, kita langsung aja ya. Siap. Oke, yang dinanti setelah tiba, kita langsung aja buka kain ini supaya Mas Chandra. Kaget. Aku nggak siap sih sebenarnya. Aku senderdek aku mas. Terus ya, coba ya kita tarik ya. Oke. Siapa nih yang hitung? Saya. Masa yang hitung yang saya apa sih? Ya kamu lah yang hitung. Oke. Yuk. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Buset. Gila ini.
Oke, jadi itu tadi detail-detail yang udah kita ganti ya, friends ya. Mulai dari kaki-kaki sampai pewarnaan juga udah kita Semuanya ubah kan. semua. Gimana nih Mas Chandra? Ngelihat motor barunya. Waduh, motornya gimana nih Mas? Nggak nyangka Gimana nih Mas? ganti warna. Ganti warna. Iya. Berubah Mas, setelah ditutupin pakai itu berubah gitu. Gimana? Bagus banget. Wah, langsung mudik. Ini kira-kira Buat dipakai mudik. mudik nggak ini kira-kira? Buat mudik Mas. Buat mudik. Jadi ini Mas, hasil restorasi dari kita, perasaannya gimana nih Mas? Tampilannya suka banget aku Mas. Suka Merah sama krom. Emang sempat ngimpiin nggak? Aduh, kira-kira motorku jadinya warna apa ya? Kira-kira Ah, belum ngikutin Pak Mas. Nggak kepikiran Nggak sama kepikiran sekali ya? sebenarnya. bakal dirubah seperti ini. Bagus. jadi kita berhasil ya ini ya. Alhamdulillah. Hasil. Amin. Kita Ya juga juga lega. Dan ini langsung aja kita kasih karena motor udah jadi. Oke. Kunci juga kita kasih ya. Ini udah kita kasih gantungan kunci Yamaha Service Shop. Wah. Karena ini semua pembenahan dalam mesin ini kita menggunakan original dari spare part Yamaha. Jadi langsung diterima Mas kuncinya. Nah, Ya, selamat ya Mas ya. Oke, jadi gitu aja friends. Ini Fix and Ride episode kedua ini kita berhasil membuat Mas Chandra tertegun. Wah, bahasanya tertegun. Jadi buat kalian yang pengen ikutan Fix and Ride episode ketiga, kalian bisa langsung aja follow di Instagram kita di @yamahfriends. Kita pasti bakal buka lagi untuk Fix and Ride episode ketiga. So, jangan kemana-mana, kalian harus terus follow kita di Instagram di @yamahfriends dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini di Yamahfriends Official. Saya Pramutra pamit. Saya Indra. Saya Chandra Haji. Sampai jumpa di episode ketiga Fix and Ride Yamaha Gaspol. Setelah penantian yang cukup lama, sekitar 2 minggu, akhirnya jadi juga motor saya. Warna catnya juga udah diganti jadi warna merah dan bagus banget. Untuk modifannya yang lain pakai krum-krum itu lebih cocok sip, jadi bagus banget. Jadi kalau buat main-main gitu masuk. Untuk Yamaha Friend, terima kasih banyak udah ngemodif motor saya. Terima kasih buat Yamaha Gaspol. Yamaha